Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Firdaus dengan NIM 20110210116 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini, saya akan membahas materi mengenai tentang strategi pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan konsep, prinsip, dan karakteristik model pembelajaran STM. Dan yang kedua, menjelaskan dampak instruksional dan dampak iringan atau Nutur dan efek model pembelajaran STM. Dan yang ketiga, domain-domain yang dicakup dalam model pembelajaran STM. Dan yang keempat, sintaks model pembelajaran STM. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan konsep, prinsip, dan karakteristik model pembelajaran STM. Bagian konsep, model STM merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada masalah yang membutuhkan penyelidikan autentik, yaitu penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dengan mengangkat permasalahan nyata. Jika diselesaikan secara nyata, memungkinkan siswa memahami konsep, bukan sekedar menghafal konsep. Kemudian, hal ini sesuai dengan pendapat Brunner Trianto tahun 2007 halaman 67 bahwa berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Kemudian, dari pengertian di atas, antara sains, teknologi, dan masyarakat saling melengkapi dan sangat erat kaitannya. Jadi, STM adalah model pembelajaran yang dapat menciptakan manusia berkualitas dan peka terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Kemudian, adapun prinsipnya, yaitu menciptakan manusia berkualitas dan peka terhadap masalah-masalah yang timbul di masyarakat dan dapat memikirkan solusi atas masalah yang ada. Kemudian, adapun karakteristik, ciri-ciri khas pembelajaran dengan model STM yaitu yang pertama, siswa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerahnya dan dampaknya. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber-sumber setempat atau narasumber dan bahan-bahan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Keempat, penekanan pada keterampilan proses sains agar dapat digunakan oleh siswa dalam mencari solusi terhadap masalahnya. Dan yang kelima, sebagai perwujudan otonomi setiap individu dalam proses pembelajaran. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu menjelaskan dampak instruksional dan dampak iringan atau nutur dan efek model pembelajaran STM. Secara konseptual, pendekatan STM memiliki beberapa nilai tambah baik yang merupakan sasaran utama maupun yang berbentuk dampak pengiring. Dampak instruksional, nilai tambah yang merupakan sasaran utama antara lain yaitu yang pertama, melalui pendekatan STM, membuat pengajaran sains lebih bermakna karena langsung berkaitan dengan permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dan membuka wawasan siswa tentang peranan sains dalam kehidupan nyata. Yang kedua, STM dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep, keterampilan proses, kreativitas, dan sikap menghargai produk teknologi serta tanggung jawab atas masalah yang timbul di lingkungan. Tiga, pendekatan STM yang berorientasi pada hand-on activities membuat siswa dapat menikmati kegiatan-kegiatan sains dengan perolehan pengetahuan yang tidak mudah terlupakan. Keempat, STM dapat memperluas wawasan siswa tentang keterkaitan sains dengan bidang studi lain. Dan yang kelima yaitu lewat pendekatan STM dapat pula dikembangkan pembelajaran terpadu atau integrated learning across curriculum atau lintas bidang studi. Kemudian dampak pengiring. Adapun dampak pengiring dari penerapan sains teknologi masyarakat yaitu seperti yang pertama, kegiatan kerja kelompok dapat memupuk kebiasaan saling kerjasama antar siswa. Kemudian yang kedua, kegiatan diskusi dapat memacu siswa untuk berani mengungkapkan pendapat sekaligus dapat melatih keterampilan siswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Ketiga, pencapaian suatu karya atau pengaplikasian suatu gagasan dapat menimbulkan rasa bangga pada diri siswa bahwa dirinya dapat berperan atau bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi perkembangan sains dan teknologi. Dan yang keempat, penggunaan cara evaluasi yang kontinu dan beragam dapat mendorong siswa untuk serius atau perhatian dalam mengikuti pembelajaran karena penilaian tidak hanya menyangkut kemampuan kognitif saja, melainkan juga partisipasi dan kreativitasnya juga.
Kemudian adapun pembahasan yang ketiga yaitu domain-domain yang dicakup dalam model pembelajaran STM. Menurut Yager, Carly, dan Yulia Riatiningsih tahun 2002 halaman 29, dalam pembelajaran model STM ada 5 domain atau ranah yang dapat dikembangkan, yaitu yang pertama domain konsep, di mana memfokuskan pada muatan sains yang meliputi konsep, fakta, hukum yang merupakan hasil analitik. Kedua, domain proses, cara-cara yang digunakan untuk memecahkan masalah seperti mengamati, mengelompokkan, mengukur, mengomunikasikan, memprediksi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, domain aplikasi, mengaplikasikan konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari, mengembangkan proses ilmiah dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, domain kreativitas, penggunaan objek-objek dan ide-ide dengan cara-cara baru, memecahkan masalah dan teka-teki. Dan yang kelima, domain sikap, bertujuan untuk mengembangkan sikap positif terhadap IPA dan diri sendiri, mengembangkan rasa hormat terhadap perasaan orang lain, mengekspresikan perasaan dengan cara yang konstruktif. Dan pembahasan yang keempat yaitu sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran STM. Yang pertama, invitasi, di mana memberikan pertanyaan mengenai fenomena permasalahan yang relevan untuk merangsang rasa ingin tahu dan minat siswa untuk mengetahui hal-hal yang telah diketahuinya atau pengetahuan awal. Kemudian yang kedua, eksplorasi, di mana memberikan tugas siswa mendapat informasi yang cukup melalui membaca, observasi, wawancara, diskusi, atau mengerjakan LKS. Dan yang ketiga, eksplanasi dan solusi, memberikan tugas untuk membuat laporan dan mempresentasikan hasil penyelidikan atau eksperimen secara ringkas. Dan yang keempat, tindak lanjut, memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan diajukan berdasarkan hasil penyelidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni.